jika Bapak Ibu sudah berhasil login, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada nama kita ya Bapak Ibu. Ini ada nama kita dan di sini ada menu-menu. Yaitu yang pertama adalah untuk melakukan aktivitas berupa quiz tadi ya Bapak Ibu, yaitu berupa multiple choice, word clouds, kata awan seperti yang sudah Bapak Ibu memberikan satu kata untuk kelas poin tadi, ada short answer, isian singkat, ada slide drawing, memungkinkan siswa kita, audiens kita untuk menggambar secara langsung menggunakan perangkat mereka. Kalau di handphone ya bisa langsung menggunakan touch screen-nya, atau kalau pakai laptop bisa menggunakan touchpad ataupun mousepad-nya. Lalu ada image upload yang memungkinkan audiens kita untuk mengupload jawaban berupa gambar. Lalu ada fill in the blank, lalu ada audio record, dan juga ada video upload. Dan di bagian sini Bapak Ibu ada menu-menu lanjutan selain aktivitas ini, yaitu ada menu kelas. Kita di sini mungkin untuk membuat kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya di sini ada kelas yang pernah saya gunakan dalam pembelajaran. Nah, maka akan muncul semua nama-namanya. Dan di sini akan ada poin-poin dan juga ada bintang-bintang yang muncul di sini. Ini akan tersimpan secara rapi di dalam akun kelas poin kita Bapak Ibu. Dan ini yang akan digunakan untuk melakukan draggable object. Kita akan menentukan objek-objek yang bisa dipindah-pindahkan saat kita melakukan presentasi. Kalau kita pakai PowerPoint secara langsung kan dalam presentasi itu harus pakai animasi-animasi ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan kelas poin ini, menggunakan draggable object ini akan bisa langsung melakukan drag and drop-nya. Lalu ada whiteboard. Nah, whiteboard di sini Bapak Ibu kita bisa menggunakan yang ada atau kita bisa mengupload ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ada tadi saat presentasi tadi ya, ada yang Bapak Ibu kalau ngajar matematika pakai garis bilangan, pakai sumbu X, sumbu Y atau garis-garis dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ringkasan kuis. Lalu ada share PDF ya Bapak Ibu. Nah, juga di sini kita bisa meriset dari respon-respon yang ada dan yang lainnya. Lalu ada menu setting ya, seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat profil-profil kita dan pengaturan-pengaturan yang ada di dalam kelas poin ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada tutorial jika kita ingin mengetahui lebih lanjut atau ada yang kurang paham tentang kelas poin ini. Ini adalah beberapa menu yang ada di dalam kelas poin Bapak Ibu. Nah, langkah kerjanya sangat mudah Bapak Ibu ya. Kita tinggal mendesain seperti biasa. Nah, kalau di sini saya pakai 365 maka banyak rekomendasi desain-desain yang ada. Tinggal kita terapkan saja ke dalam presentasi kita. Dilengkapi dengan kelas poin untuk merubah ini menjadi lebih menarik lagi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah punya desain, tinggal dibuka saja ya Bapak Ibu. Materi Bapak Ibu tinggal dibuka saja, PowerPoint Bapak Ibu, dan nanti tinggal dimasukkan saja perintah-perintah yang ada di dalam kelas poinnya. Dan tentunya untuk penggunaan lebih lanjutnya, ini nanti akan dibahas lebih lanjut ya Bapak Ibu dengan rekan-rekan saya di pertemuan selanjutnya. Ini pada pertemuan ini, saya harapnya Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengenal yang pertama, dan sudah berhasil mendownload, dan sudah melakukan pendaftaran akun. Dan pastikan Bapak Ibu sudah berhasil login ke dalam kelas poin Bapak Ibu. Nah, ini tadi slide presentasi yang saya gunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan saya mendesain secara manual nih Bapak Ibu. Saya masukkan teks seperti ini dan memasukkan perintah multiple choice dari kelas poinnya. Tinggal kita buka tab kelas poinnya, kita masukkan perintahnya tipe apa yang cocok untuk slide yang akan kita tampilkan nantinya agar lebih interaktif. Dan di sini ada pengaturan-pengaturan yang lebih lanjutnya Bapak Ibu. Tentunya ini menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini 2 opsi jawaban, maka di sini kita memilihnya 2. Kalau 3 nanti akan ada 3 ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, respon yang sudah Bapak Ibu jawab tadi, ini akan tersimpan Bapak Ibu di sini. Nah, ini akan muncul ya. Nah, tadi 86% dari Bapak Ibu masih belum menggunakan kelas poin dan 14% sudah. Ini akan menjadi dokumen bagi kita dari hasil respon jawaban audiens kita. Nah, untuk slide-slide yang lainnya ini
bisa kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Mau dimasukkan interaksi apa, mau dimasukkan aktivitas apa yang sesuai dengan kelas poinnya ini. Nah, bisa kita lihat lagi ke dalam slide-slide yang lain yang sudah Bapak Ibu berikan responnya tadi. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu memberikan fitur-fitur apa saja tadi yang ada di kelas poin, yaitu ada gamified, ada live presentation toolkits, ada interactive quiz, atau dia benar semua. Nah, ini kan ada 4 opsi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pokoknya setiap jenis itu pengaturannya akan berbeda-beda juga Bapak Ibu. Kalau ini tadi kan saya berikan untuk respon saja. Nah, gimana kalau mau diberikan kunci jawaban biar ada poinnya? Oh, sangat bisa Bapak Ibu ya. Biar penasaran, ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu nanti sambil menunggu materi-materi selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut. Nah, ini ada opsi-opsi yang lainnya. Nah, quiz mode-nya boleh diaktifkan jika kita menginginkannya, nanti akan masuk ke dalam leaderboard-nya yang ada papan peringkatnya. Ini respon dari Bapak Ibu tadi. 93% menjawab D benar ya. Jadi ketiga fitur tadi itulah yang ada di kelas poin. Fitur utamanya Bapak Ibu ya, gamifikasi, lalu ada presentation toolkits dan interaktif quiz. Jadi semuanya akan tersimpan secara rapi. Nah, kalau yang ini tadi jenisnya yang word clouds Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan satu kata tentang kelas poin. Sangat banyak sekali. Ya, ada 194 respon Bapak Ibu dan 40 menjawab menarik, amazing, awesome, hebat, ingin mencoba, siswa aktif, menarik dan menyenangkan. Nah, ini semuanya akan muncul. Nah, tadi juga saya memberikan bintang ya kepada Bapak Ibu semuanya melalui menu ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan menggunakan kelas point ini agar presentasi kita yang awalnya biasa saja, yang awalnya satu arah ya Bapak Ibu ya, kita akan menjadikan presentasi PowerPoint kita. PowerPoint nih bayangkan Bapak Ibu, itu udah legend banget Bapak Ibu, kita menggunakan PowerPoint. Bahkan dari zaman kita sekolah dulu ya Bapak Ibu ya, zaman kita kuliah sampai kita mengajar, kita masih bisa menggunakan PowerPoint karena masih sangat powerful Bapak Ibu dalam untuk mendesain pembelajaran. Dan tentunya dengan adanya kelas point ini akan membuat presentasi PowerPoint kita lebih menarik lagi. Sehingga keterlibatan Bapak Ibu dari audiens kita, dari siswa kita akan lebih maksimal lagi. Bahkan saya bisa mengatakan kalau siswa kita semuanya misalnya di dalam kelas nih Bapak Ibu ya, menggunakan gadgetnya masing-masing atau secara berkelompok atau gimana pun tekniknya, bahkan menggunakan tanpa perangkat pun akan terlibat secara 100%. Jadi yang awalnya siswa kita kalau belajar ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Dengan menggunakan kelas point ini, mereka bergabung ke dalam presentasi yang kita lakukan, mereka menjawab secara langsung menggunakan gadgetnya masing-masing, akan membuat keterlibatan atau engagement-nya meningkat. Bahkan saya bisa mengatakan 100% engagement, 100% keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, engagement siswa itu kan merupakan sesuatu yang menjadi masalah juga dalam beberapa penelitian ya Bapak Ibu. Dan menggunakan kelas point ini merupakan salah satu solusinya untuk meningkatkan keterlibatan. Dan juga ini versi lengkap lah kalau bisa saya bilang ya Bapak Ibu ya. Keterlibatannya dapat, kuisnya dapat, tools presentasinya juga banyak, dan juga gamifikasinya, sistem gamifikasinya. Ada leaderboard-nya, papan peringkat, lalu ada kita bisa memberikan bintang. Nah, kalau kita ingat belajar dulu ya Bapak Ibu, atau bahkan Bapak Ibu sekarang masih ada yang menggunakan dalam pembelajaran di kelas, siswa-siswa yang bisa menjawab, siswa-siswa yang berprestasi, kita berikan bintang ya Bapak Ibu ya, secara manual ditempel di bajunya atau di bukunya. Nah, dengan menggunakan kelas point ini yang versi digitalnya Bapak Ibu. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran sehingga akan lebih menarik Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan yang secara offline tadi Bapak Ibu ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan menu-menu yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Misalnya mengacak nama atau dan lain sebagainya itu juga bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu. Jadi selain menggunakan gadget, kita juga bisa manfaatkan ini tanpa perangkat sekaligus. Dan nantinya Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut tentang kelas point ini. Nah, selanjutnya tadi Bapak Ibu, kita sudah mengenal fitur-fitur yang ada dalam kelas point.
Dan kita juga tadi sudah melakukan instalasi ya Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sudah melakukan instalasi menggunakan ClassPoint ini sehingga sudah muncul di dalam PowerPoint-nya fitur-fitur atau menu-menu yang menarik ini di dalam PowerPoint-nya. Nah, tadi kita sudah mempraktekannya dari cara mengakses websitenya, Bapak Ibu, ini akan saya review secara singkat sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Dan untuk mendownloadnya dari menu resource dan kita download, lalu tinggal kita klik menu download. Nah, kita perhatikan kembali sistem requirement-nya yang ada di dalam ClassPoint ini. Dan jika kita sudah mendownloadnya, tinggal kita install seperti biasa. Kalau kita perhatikan tadi, instalasinya sangat singkat sekali ya Bapak Ibu ya. Yang penting sudah memenuhi sistem requirement minimal yang diisyaratkan oleh ClassPoint ini. Tinggal install, next satu kali, finish Bapak Ibu. Nah, tinggal kita buka PowerPoint-nya. Nah, ketika Bapak Ibu baru pertama kali membuka PowerPoint-nya, menggunakan menu Open PowerPoint ini tadi ya Bapak Ibu ya, PowerPoint yang ada di dalam ClassPoint tadi, ketika sudah kita klik finish kan ada bacaan Open PowerPoint. Nanti di situ akan diberikan petunjuk-petunjuknya Bapak Ibu. Seperti tampilan slide yang di atas-atas ini. Fitur-fiturnya seperti apa, dan juga penggunaan-penggunaannya. Nah, seperti ini. Nanti ini Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu sudah menginstal ClassPoint dan membuka ClassPoint-nya langsung ketika sudah selesai menginstal, Bapak Ibu klik Open PowerPoint. Maka akan muncul slide ini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini sudah saya tambahkan dengan panduan instalasinya. Nah, setelah itu Bapak Ibu pastikan sudah melakukan pendaftaran. Tadi kita melakukan pendaftaran di ClassPoint. Itu bisa menggunakan beberapa langkah Bapak Ibu ya. Bisa mendaftarkan email kita secara langsung ke dalam ClassPoint. Dengan memasukkan data Bapak Ibu, memasukkan instansi Bapak Ibu, memasukkan email yang aktif beserta nomor WA. Nanti ketika kita lanjutkan, nanti kita diminta untuk memverifikasi bahwa email kita tersebut aktif. Dan setelah itu baru kita bisa menggunakan ClassPoint. Atau Bapak Ibu tadi, jika Bapak Ibu ingin simple nih Bapak Ibu ya, nanti loginnya tinggal klik akun Facebook atau Google, boleh Bapak Ibu login menggunakan akun Facebook dan Google-nya. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, beberapa ringkasan penggunaan PowerPoint yang sangat menarik Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita gunakan dalam berbagai macam pembelajaran. Mau strateginya seperti apa, mau metodenya seperti apa, mau audiensnya seperti apa. Ini sangat banyak sekali alternatif-alternatif yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Mau melakukan gamifikasi saja, sangat bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memperdalam materi saja, menggunakan fitur-fitur presentation toolkit-nya yang sangat menarik tadi, sangat bisa ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu khusus ingin melakukan assessment, baik diagnostik, baik formatif, baik assessment sumatif, ini sangat mungkin sekali Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Dan fitur tadi yang terbaru juga adalah fitur AI ya Bapak Ibu ya. Kita memungkinkan untuk membuat soal-soal secara otomatis. Nah, sekarang kan AI ini lagi naik daun ya Bapak Ibu ya. Semuanya ada AI-nya gitu ya. Buat video, buat foto, buat teks, bahkan sekarang buat soal Bapak Ibu. Ada AI-nya di dalam ClassPoint ini. Dan biar makin penasaran nih Bapak Ibu ya, yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya nanti, nggak sembarang AI-nya ini nggak sembarang asal itu Bapak Ibu, menggenerate soal ya. Tapi bisa memilih jenis pertanyaannya apa. Dan ada taksonomi Bloom-nya. Kita bisa memilih berdasarkan taksonomi Bloom. Tingkat kesulitan soalnya. Baik dari yang terendah maupun sampai yang susah. Baik yang mulai dari memahami sampai mengaplikasikan, atau yang sudah C6 ya Bapak Ibu ya, dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kita menggunakan IE-nya dengan memilih jenis pertanyaan apa yang akan digenerate dan tingkatan Bloom-nya, taksonomi Bloom-nya juga bisa kita pilih. Pastinya nih Bapak Ibu semakin penasaran ini ya dengan fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Nah, tentunya Bapak Ibu, keterbatasan waktu kita semoga tetap bisa berlanjut nanti Bapak Ibu ya di sesi selanjutnya. Apabila dari penyampaian saya dari awal sampai saat ini ada yang kurang tepat, saya mohon maaf.